Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapira Rajibah dengan NIM 2310999. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil kegiatan magang saya yang dilaksanakan di Pusat Riset Elektronika, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, khususnya pada kelompok riset device sensor dan aktuator. Adapun penelitian yang saya ini berjudul Fabrikasi Device Flexible Energy Harvester berbasis lapisan nanokomposit BCZT PVDF menggunakan metode screen printing. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke poin pembahasannya. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan gambaran umum kegiatan magang saya yang saya lakukan. Kegiatan ini saya laksanakan di BRIN, tepatnya di KST Samaun Samadikun Bandung. Di sana fokus penelitian saya itu mengembangkan material piezoelektrik berbasis nanokomposit BCZT PVDF. Sederhananya, material ini tuh dirancang untuk aplikasi flexible energy harvester, yaitu sebuah device yang bisa memanen energi dari gerakan atau getaran mekanik menjadi energi listrik secara langsung. Kegiatan magang yang dilakukan ini bukan hanya sekadar eksperimen di laboratorium saja. Nah, sebelum masuk ke tahap teknis, saya memulai dengan studi literatur yang cukup mendalam gitu, untuk memahami landasan teorinya. Nah, setelah itu saya menyusun prosedur penelitian agar setiap langkah eksperimennya itu memiliki standar kerja yang jelas. Selain itu, saya juga melakukan perhitungan stoikiometri atau perhitungan kebutuhan bahan serta menentukan parameter-parameter fabrikasi lainnya yang tepat. Nah, hal pertama yang harus dipastikan itu tentunya menyusun prosedurnya secara sistematis. Tujuannya simpel, yaitu agar setiap langkah kerja kita itu mempunyai parameter yang sangat jelas. Dengan persiapan ini, kita bisa meminimalkan kemungkinan human error dan memastikan eksperimen ini tuh bisa diulang dengan hasil yang konsisten di laboratorium. Nah, secara garis besar, prosedurnya itu terbagi menjadi dua bagian. Di sini yang pertama itu eh, yaitu sintesis material aktifnya. Nah, di sini materialnya itu dirancang dalam dua bentuk yang berbeda gitu. Yang pertama ini untuk benang nanopartikel atau NPS BCZT, sintesisnya itu menggunakan metode solid state reaction atau pasak padat. Nah, alurnya itu mulai dari penimbangan bahan, penggilingan basah atau wet ball milling, lalu ada pengeringan sampai tahap kalsinasi bersuhu tinggi. Lalu yang kedua untuk benang nano atau NWSBCZT, di sini prosesnya itu menggunakan kombinasi metode sol gel dan juga electrospinning. Nah, kenapa harus dibentuk jadi benang nano? Karena struktur fisik benang yang panjang ini tuh akan sangat membantu melancarkan transfer muatan listrik di dalam device-nya nanti. Nah, setelah itu, selain itu juga saya merancang tahapan fabrikasi device-nya gitu. Proses pencetakannya itu akan menggunakan metode screen printing. Nah, untuk mengikat partikel-partikel piezoelektrik tadi, kita menggunakan polimer PVDF sebagai matriks utamanya. Pemilihan matriks PVDF ini sangat krusial gitu supaya device akhir yang dihasilkannya itu tidak hanya fleksibel saat ditekuk, tapi juga punya persebaran partikel yang homogen di dalamnya. Oke, selanjutnya di sini ada prosedur sintesis NPS BCZT. Nah, untuk membentuk nanopartikel ini, metode yang digunakannya itu reaksi fasa padat atau solid state reaction. Kenapa metode ini yang dipilih? Alasannya cukup sederhana. Metode ini terbukti sangat handal untuk menghasilkan material piezoelektrik dengan struktur kristal perovskite yang stabil. Bisa dilihat pada alur di bagian bawah slide ini. Prosesnya itu dilakukan secara bertahap gitu.
Semuanya diawali dengan penimbangan bahan. Setelah itu bahan-bahan tersebut masuk ke tahap wet ball milling selama 24 jam. Nah, tahapan milling ini cukup krusial gitu. Tujuannya untuk memastikan campuran prekursor tadi itu benar-benar homogen gitu secara menyeluruh. Nah, selain itu, proses ini juga sangat membantu mereduksi atau mengecilkan ukuran si partikelnya itu sebelum nantinya kita bentuk si pasa kristalnya. Setelah digiling basah, campurannya melalui proses pengeringan gitu, lalu dihaluskan secara manual pada tahap awal. Nah, langkah intinya itu ada pada tahap kalsinasi. Di sini serbuknya itu dipanaskan pada suhu yang cukup ekstrim, itu mencapai 1200 derajat Celcius supaya si pasa kristalnya itu benar-benar terbentuk dengan sempurna. Terakhir, setelah proses kalsinasi selesai, si materialnya itu dihaluskan kembali, lalu setelah itu diuji dengan uji PSA. Oke, selanjutnya di sini ada prosedur sintesis nanowiringnya. Nah, mungkin di sini juga muncul pertanyaan, kenapa sih harus dibentuk jadi benang gitu? Alasannya juga cukup sederhana gitu, karena struktur satu dimensi ini nantinya akan berfungsi ibarat jembatan penghubung di dalam matriks kompositnya. Dengan adanya benang-benang nano ini, tegangan mekanik yang diberikan pada device itu bisa terdistribusi secara lebih merata gitu. Jadi nanti sensitivitas dan transfer muatan listriknya itu akan jauh lebih optimal. Untuk metodenya, di sini kita memadukan metode sol gel dan juga elektrospinning. Jika kita perhatikan pada alur di bagian bawah ini, nah prosesnya itu dimulai dari preparasi prekursor logam yang dilarutkan dan diaduk hingga membentuk larutan sol. Nah, di sini ada satu bahan yang perannya cukup penting, yaitu polimer PVP. PVP ini ditambahkan untuk meningkatkan viskositas atau kekentalan si larutannya. Nah, setelah jaring benang nano itu berhasil dicetak, tahapan akhirnya adalah kalsinasi secara bertahap. Nah, pemanasan pertama itu dilakukan pada suhu 450 derajat Celcius dengan tujuan khusus untuk membakar habis semua sisa senyawa organiknya gitu. Nah, setelah bersih, suhunya itu dinaikkan lagi hingga mencapai 1000 derajat Celcius. Pada titik pemanasan puncak ini, fasa kristal murni BCZT berbentuk benang nano akhirnya bisa terbentuk secara sempurna. Oke, selanjutnya di sini ada pembuatan tinta nanokomposit. Material aktif BCZT yang sudah kita buat tadi itu akan digabungkan dengan polimer PVDF yang berfungsi sebagai matriks atau pengikat fleksibelnya. Tujuan dari tahapan ini itu untuk menghasilkan pasta atau tinta yang benar-benar homogen. Selain itu, kita juga butuh tinta dengan sifat treologi atau kekentalan yang pas. Proses pembuatannya itu ada 3 langkah utama di sini. Yang pertama, kita siapkan dulu larutan si matriksnya. Serbuk PVDF-nya itu sebanyak 3 gram. Itu nanti dilarutkan ke dalam cairan pelarut bernama DMF. Nah, konsentrasinya itu diatur di angka 15% berat. Campuran ini kemudian kita aduk di atas pemanas bersuhu 60 derajat Celcius selama sekitar 2 sampai 4 jam. Di akhir tahap ini, serbuknya itu akan larut sempurna dan berubah wujud menjadi gel yang bening gitu. Lalu langkah kedua, setelah gel polimernya siap, baru kita masukkan material aktif BCZT-nya. Nah, di penelitian ini, saya membuat 3 variasi campuran pengisi atau filler yang nantinya bisa kita bandingkan gitu. Variasi tersebut terdiri dari komposisi 100% partikel nano atau NPS, lalu juga ada campuran antara NPS dan NWS dengan perbandingannya itu 4:1, dan yang terakhir itu murni 100% benang nano atau nanowire. Selanjutnya, langkah yang terakhir itu adalah proses ultrasonikasi. Nah, karena ukuran materialnya ini sangat kecil, mereka punya kecenderungan untuk saling menempel atau menggumpal gitu.
Jadi kita berikan getaran ultrasonik di rentang frekuensi 20 hingga 40 kHz selama 30 sampai 60 menit untuk memecah si gumpalan tadi. Nah, proses sonikasi ini sengaja direndam di dalam ice bath atau penangas air dingin gitu. Tujuannya itu untuk mencegah overheating yang bisa merusak kualitas polimer dan menguapkan si pelarutnya. Oke, setelah tintanya siap, sekarang kita masuk ke tahap inti yaitu pencetakan atau fabrikasi device-nya. Untuk mencetak device ini, metode yang saya pilih itu screen printing gitu. Kenapa saya pilih ini gitu? Karena screen printing itu cukup handal gitu untuk mencetak lapisan piezoelektrik yang tebal atau thick film dengan persebarannya itu sangat merata di atas permukaan yang lentur. Secara garis besar, di sini ada 4 tahapan utama. Yang pertama itu kita siapkan dulu alas atau substratnya. Di sini saya menggunakan SS foil gitu. Yang dipotong seukuran 3 kali 4 cm. Nah, menariknya, SS foil ini tidak hanya bertindak sebagai alas lentur, tapi juga karena sifatnya yang konduktif, jadi bisa berfungsi sebagai elektroda bagian bawahnya. Nah, sebelum dicetak, permukaannya itu harus dibersihkan dulu dengan aseton ataupun etanol supaya benar-benar bersih gitu dari minyak ataupun kotoran. Oke, langkah yang kedua, tinta nanokomposit yang tadi itu dicetak di atas SS foil ini. Tinta ini didorong menggunakan rakel melewati saringan screen printing. Nah, targetnya kita ingin mendapatkan ketebalan lapisan piezoelektrik sebesar 100 mikrometer. Lalu langkah ketiga, ini adalah salah satu tahapan yang cukup krusial gitu, yaitu curing dan juga annealing. Nah, lapisan yang basah tadi dipanaskan dulu di suhu rendah, yaitu pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, kenapa tidak langsung di suhu tinggi gitu? Karena penguapan pelarut yang lambat di suhu ini justru sangat membantu membentuk fasa beta pada polimer PPDF, yang mana fasa ini tuh nantinya paling reaktif gitu untuk menghasilkan listrik. Nah, setelah kering, suhunya itu dinaikkan menjadi 140 derajat Celcius untuk proses annealing, supaya ikatannya itu menjadi padat dan juga bisa menempel kuat di substratnya. Terakhir, agar device ini benar-benar bisa berfungsi memanen energi, muatan di dalamnya itu harus disearahkan dulu melalui proses polarisasi atau polling. Caranya, device ini ditembak dengan medan listrik sebesar 50 volt per mikrometer, yang artinya sekitar 5 kilovolt pada suhu 110 derajat Celcius selama 4 jam. Oke, selanjutnya bagaimana kita menentukan takaran bahan yang pas untuk membuat tintanya? Nah, ini dengan menggunakan perhitungan stoikiometri. Kita tidak bisa sekadar mencampur bahan secara acak gitu karena sedikit saja ketidaksesuaian rasio itu bisa memunculkan fasa pengotor. Nah, kalau fasa pengotor ini muncul, sifat piezoelektrik dari device kita itu juga bisa menurun secara drastis gitu. Nah, jadi tujuannya agar struktur kristal perovskite BCZT ini bisa terbentuk dengan sempurna sesuai target. Acuan awal perhitungannya itu berangkat dari target ukuran device akhir yang ingin kita buat. Seperti yang terlihat di tabel, device ini tuh dicetak pada ukuran 3 kali 4 cm dengan ketebalan filmnya itu sekitar 100 mikrometer. Dari parameter tersebut, kita mendapati volume satu device-nya itu sekitar 0,12 cm kubik dengan estimasi massa akhirnya itu berada di kisaran 0,25 gram. Nah, dari estimasi massa device tadi, kita bisa menghitung berapa gram bahan prekursor mentah yang harus kita timbang. Nah, karena kita membuat dua bentuk material, yaitu NPS dan juga NWS, maka prekursor yang digunakannya pun akan berbeda jenisnya gitu. Untuk membentuk yang NPS, itu menggunakan reaksi fasa padat, kita menargetkan total massa serbuknya itu sekitar 2,24 gram. Nah, total massa ini dibagi secara presisi ke dalam 4 bahan dasar oksida dan juga karbonat. Di sini bisa kita lihat di tabel sebelah kiri.
kita membutuhkan barium karbonatnya itu sebesar 1,44 gram, lalu ada kalsium oksidanya itu sebesar 0,07 gram, lalu zirconium dioksidanya 0,11 gram, dan titanium dioksidanya itu sebesar 0,62 gram. Nah, lalu untuk prekursor bahan yang NWS bisa dilihat pada tabel ini. Nah, seperti yang sudah dihitung tadi, tahap selanjutnya tentu saja mengeksekusi secara langsung di laboratorium. Nah, di slide ini bisa kita lihat untuk penimbangan keempat bahan prekursor untuk membuat partikel nano BCZT. Proses penimbangan ini dilakukan menggunakan neraca analitik digital. Nah, ketelitian di tahap awal ini sifatnya sangat krusial gitu karena rasio antara prekursor ini yang nantinya akan sangat menentukan sukses atau tidaknya pembentukan si struktur kristal perovskite BCZT-nya. Di sini bisa dilihat prosesnya itu dilakukan secara bertahap, mulai dari penimbangan di sini barium karbonat di angka 1,44 gram, lalu kalsium oksida di sini di angka 0,07 gram, lalu zirconium dioksidanya di sini 0,11 gram, dan juga untuk titanium dioksidanya sebesar 0,62 gram. Nah, keempat serbuk prekursor yang sudah kita timbang tadi, lalu kita satukan ke dalam tabung penggiling. Proses pencampuran ini tidak dilakukan secara manual gitu, tapi menggunakan mesin ball milling seperti yang bisa kita lihat di gambar ini. Tujuan utama dari tahapan ini yaitu untuk menghasilkan campuran yang benar-benar homogen secara menyeluruh gitu. Selain itu, penggilingan ini juga sangat membantu untuk mereduksi atau mengecilkan ukuran partikel awal sebelum nantinya kita bentuk fasa kristalnya. Nah, bisa diperhatikan pada alur di bagian bawah ini, serbuk prekursor BCZT-nya itu dimasukkan bersama cairan isopropil alkohol atau IPA sebanyak kurang lebih 22 ml. Hasil dari proses penggilingan basah ini nantinya adalah campuran yang berwujud slurry yang homogen. Nah, pada proses wet ball milling ini ada beberapa parameter operasional yang digunakan. Pertama, dari segi kecepatannya, putaran mesin ini diatur secara konstan pada angka 500 rpm. Kecepatan yang cukup tinggi ini dipilih untuk memastikan terjadinya tumbukan energi yang kuat antar partikel di dalam tabung, namun tetap stabil dan tidak menyebabkan getaran berlebih yang bisa merusak alat. Kedua, terkait media cairingnya, seperti yang sempat disinggung tadi, saya menggunakan isopropil alkohol. Serbuk nano itu sifatnya sangat halus dan mudah menempel atau menggumpal. Nah, cairan si IPA ini berfungsi sebagai media dispersi untuk mengurangi gaya tarik antar partikel tersebut, sehingga campurannya tidak menggumpal selama digiling. Lalu yang ketiga, yaitu pengaturan bola penggilingnya. Total massa bola yang dimasukkan ke dalam tabung itu 24,95 gram. Nah, massa ini merupakan kombinasi dari tiga ukuran bola yang berbeda, yaitu ada bola besar, sedang, dan juga kecil. Kenapa ukurannya harus dicampur? Karena bola yang besar itu akan memberikan energi tumbukan tinggi untuk memecah gumpalan-gumpalan serbuk yang kasar, sedangkan bola berukuran sedang dan juga kecil akan meratakan serta menghaluskan distribusinya hingga ke sela-sela terkecilnya. Selanjutnya di sini ada monitoring durasi wet ball milling. Seperti yang kita lihat di slide ini, target dari total durasi 24 jam, proses penggilingan yang sudah saya lakukan itu mencapai 22 jam. Kenapa tidak langsung 24 jam? Karena adanya keterbatasan waktu operasional laboratorium dan penyesuaian jadwal magang. Proses milling ini tidak bisa dilakukan secara non-stop. Oleh karena itu, pelaksanaannya saya bagi secara bertahap, bisa dilihat pada tabel ini. Sesi pertamanya itu dilakukan pada tanggal 5 Mei selama 6 jam, lalu tanggal 6 Mei selama 8 jam, dan tanggal 7 Mei selama 8 jam. Untuk sisa durasinya yang kurang 2 jam, itu akan saya selesaikan pada sesi berikutnya sebelum slurry ini diproses ke tahap pengeringan. Oke, selanjutnya setelah 22 jam penggilingan, campuran ini menunjukkan beberapa perubahan gitu. Yang pertama, tekstur dari si
slurinya itu berubah menjadi jauh lebih halus dibandingkan saat pertama kali bahan-bahannya dicampurkan. Lalu yang kedua, berkat tumbukan si bola-bola tadi, tingkat homogenitas distribusinya itu juga meningkat cukup drastis gitu, warnanya juga menyatu dengan sempurna. Dan yang ketiga, saat tabungnya dibuka, sudah tidak ditemukan lagi endapan serbuk prekursor yang kasar di bagian dasar tabungnya. Nah, secara umum, rangkaian kegiatan magang hingga tahap pelaporan ini telah berhasil memenuhi sebagian besar dari tujuan awal yang direncanakan. Jika diperhatikan pada tabel di slide ini, beberapa capaian utama itu sudah berstatus selesai atau tercapai. Saya sudah menyusun SOP penelitian, menyelesaikan perhitungan stoikiometri bahan, serta mengeksekusi langsung tahapan penimbangan prekursor di laboratorium. Untuk proses wet ball milling sendiri, statusnya saat ini berada di tahap akhir. Lalu mungkin di sini ada yang berstatus proses lanjutan, sini yang dua ini, yaitu tahap kalsinasi dan juga fabrikasi device. Hal ini dikarenakan kegiatan penelitian saya di BRIN ini masih akan terus berlanjut hingga bulan Juli 2026 mendatang. Oke, sebagai penutup, kegiatan magang ini telah memberikan pemahaman dan pengalaman langsung yang sangat berharga mengenai tahapan awal penelitian fleksibel energi harvester berbasis nanokomposit BCZT PPDF. Selama pelaksanaannya itu tidak hanya merancang prosedur sintesis partikel nano maupun benang nano BCZT, tapi juga mematangkan metodologi fabrikasi menggunakan metode screen printing serta juga perhitungan bahan prekursornya. Nah, secara praktik, tahapan awal sintesis partikel juga sudah berhasil direalisasikan. Nah, tentu saja di lapangan itu sempat ada beberapa dinamika teknis seperti keharusan mencicil waktu penggunaan alat dan kehati-hatian yang cukup ekstra gitu saat menangani serbuk yang sangat halus gitu. Namun, semuanya berhasil diatasi dengan baik sehingga jadwal penelitiannya ini bisa berjalan sesuai rencana. Secara keseluruhan, pengalaman terjun langsung ini telah menjadi fondasi atau dasar untuk pelaksanaan tahap penelitian lanjutan nanti, hingga device ini benar-benar terfabrikasi secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.